Lena. Waalaikumsalam, Bu Seli. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lena? Baik. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Ini suasananya cerah ya, Bu? Pak? Iya, Bu. Cerah. Bu, semalam hujan. Iya, semalam habis hujan. Alhamdulillah pagi ini cerah. Baik, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya, Bu Lena? Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan sebelum proses coaching. Boleh ya, Bu? Boleh, monggo. Oke, jadi nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan juga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan dengan memaksimalkan potensi. Dan juga nantinya sebelum melakukan observasi, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Bu, monggo silahkan. Oke, baik Bu Lena. Kira-kira kompetensi apa Bu yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini antara lain tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Bu Lena kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Jadi adakah kompetensi yang lebih spesifik Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin lebih fokus ke mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang Ibu Lena ingin kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian coaching ini nanti apa, Bu? Nantinya setelah proses coaching, saya berharap coach nanti dapat mengembangkan kompetensinya dalam menemukan solusi, kemudian menentukan langkah-langkah, serta membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu ketika nanti coach menemukan solusi dan juga langkah-langkah rencana yang ada pada permasalahan yang dialaminya. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching nanti selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lena ya? Iya Bu, siap. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Pugo. Waalaikumsalam Ibu Lena. Gimana kabarnya Pak Pugo pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Oke. Pak Pugo kemarin katanya ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa Pak? Ya, gini loh Bu. Beberapa hari ini saya dipusingkan ini dengan kondisi murid-murid saya di kelas. Anak-anak saya ini kelihatan lemah sekali ini dalam kemampuan numerasi mereka, terutama terkait dengan kegiatan hitung-menghitung, Bu.
Masa ini kemarin itu mengerjakan satu kasus gitu, menghitung pajak ya, PPh pasal 21. Yang menurut saya itu udah kok Bu. Itu sudah 1 jam, belum selesai juga. Setelah saya amati, mereka itu lama sekali ngerjakan. Jadi apa itu ketika kegiatan proses penghitungan itu lama gitu. Padahal saya sudah mencoba itu untuk memberikan beberapa tutorial seperti apa cara mengerjakannya. Tapi ya gitu, waktu mereka mengerjakan secara individu itu hasilnya ya mengecewakan seperti itu. Jadi Pak Pugu, murid-murid Bapak ini lemah dalam numerasi, nggih? Iya betul Bu, betul sekali. Oh iya, sebelum kita lanjut, perlu saya sampaikan Pak Pugu, waktu kita hari ini tidak bisa lama, nggih, hanya sekitar 20 menitan saja. Kita langsung saja, kira-kira hal apa yang ingin Pak Pugu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya Bu, tentunya ya yang saya inginkan dari obrolan hari ini ya bagaimana murid-murid saya nantinya ya kemampuan numerasinya ya terkait cara bagaimana kemampuan dia dalam hitung itu dia miliki. Nah dan kemampuan hitung rendah ini bisa dia kembangkan itu dengan kesadaran mereka sendiri untuk meningkatkannya. Jadi tidak menunggu harus ada perintah ataupun saat ada pelajaran. Terkadang saya juga mengamati itu dalam kegiatan menghitung mereka itu kadang-kala mereka itu juga tergantung Bu pada kalkulator. Kemudian di perpustakaan pun mereka juga jarang Bu yang minat terkait buku-buku sains yang berhubungan dengan numerasi seperti itu. Jadi pada intinya Pak Pugu ingin meningkatkan kemampuan numerasi pada murid-murid Pak Pugu, ngoten nggih? Iya Bu. Nah, kira-kira menurut Pak Pugu, murid Pak Pugu itu bisa dikatakan memiliki kemampuan numerasi yang baik itu indikatornya apa? Iya Bu. Kalau menurut saya ini kalau saya baca-baca itu kalau ya saya sesuaikan dengan kondisi murid saya itu ya harusnya sesuai dengan komponen-komponen yang ada dalam numerasi ya seperti kemampuan menghitung, kemudian mengestimasi, ya menggunakan bilangan-bilangan seperti itu, lebih termasuk bilangan bulat itu, terus menggunakan bilangan pecahan, desimal, persen, kemudian perbandingan, kemudian juga menggunakan dan mengenali pola, kemudian relasi, hubungan, begitu. Kemudian menggunakan penalaran spesial, Bu. Nah, kemampuan ini sebenarnya itu harusnya mereka itu kuasai, Bu, karena ada kemampuan-kemampuan ini ada dalam pelajaran saya, terutama di produktif akuntansi. Jadi menurut Pak Pugu, mereka memiliki kemampuan numerasi adalah mereka yang menguasai 5 komponen tersebut, ya, yang jenengan sebutkan tadi. Iya, betul. Nah, kalau menurut Pak Pugu, dari apa yang Pak Pugu sampaikan tadi, apabila kita memberikan skala misalnya antara skala 1 sampai 10, kira-kira situasi saat ini kemampuan numerasi murid-murid Pak Pugu itu di skala berapa, Pak? Duh ini Bu, kalau saya ini kemampuan anak-anak ini masih skala 5 lah Bu, mendekati 6 Bu. Oh, berseparuh, nggih. Nah, terus Iya, Bu. kira-kira Pak Pugu ingin nantinya meningkatkan kemampuan murid Pak Pugu di bidang numerasi ini pada skala berapa, Pak? Ya, kalau sesuai dengan produktif akuntansi itu ya idealnya harusnya 8 Bu. Menurut saya itu 8 itu sudah bagus ini. Kalau melihat kondisi anak saya loh saat ini loh Bu. Jadi Pak Pugu ingin kemampuan numerasi murid Pak Pugu bisa meningkat di level 8 ya Pak ya. Nah, Iya. kira-kira apakah
Pak Pugu sudah punya rencana untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid Bapak? Seperti agar bisa di level 8 yang Bapak inginkan tadi. Nah, itu Bu. Jadi saya ini niatnya ada beberapa itu rencananya. Yang pertama itu saya ingin berkolaborasi dengan rekan guru lintas mapel, Bu. Soalnya kan numerasi ini tidak hanya guru saya saja, tapi guru-guru lain juga ada berkaitan dengan numerasi. Nah, rencananya nanti itu saya ingin menggiatkan mereka untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan, Bu. Kemudian juga ada rencana ini membuat pojok numerasi di kelas-kelas. Kemudian yang kedua itu saya ingin memperbaiki strategi pembelajaran saya di kelas. Jadi saya akan mengaitkan konten materi saya yang berkaitan dengan numerasi itu sesuai dengan realita mereka di lingkungan mereka, Bu. Jadi lebih kontekstual seperti itu, Bu. Selain itu dalam pembelajaran saya nanti saya akan buat lebih menarik, Bu, dengan selingi dengan permainan game seperti itu untuk mengasah numerasi mereka. Jadi permainan game yang berkaitan dengan numerasi seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali rencananya Pak Pugu ini, nggih. Tapi gini Pak Pugu, dari 2 strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera Pak Pugu laksanakan kira? Yang saya ingin rencanakan ini saya dahulukan dulu terkait kolaborasi, Bu, dengan kolaborasi dengan guru lintas mapel, Bu, yang mana nanti selain menggiatkan kunjungan di perpustakaan tadi, juga kami akan membuat pojok numerasi, yang mana di kelas-kelas nanti ada buku-buku yang mengkombinasikan materi atau kontennya itu literasi dan numerasi. Tentunya dengan konten yang menarik sesuai dengan usia atau kebutuhan murid-murid saya, Bu, seperti itu. Lalu kira-kira kapan ini rencananya akan Pak Pugu laksanakan dari rencana tadi? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan mulai eksekusi, Bu. Baik Pak Pugu. Terkait rencana Pak Pugu tadi, nah kira-kira siapa saja yang akan Pak Pugu libatkan agar tujuan dari rencana Pak Pugu tadi tercapai? Ya, karena ini konteksnya kolaborasi, tentunya ya saya akan menggait sebanyak-banyaknya, Bu, dari teman-teman guru lintas mapel, Bu. Dan nanti juga saya meminta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah tentunya untuk memberikan penguatan atau dorongan kepada teman-teman guru lain agar termotivasi untuk bergabung dalam program ini, Bu. Wah, rencana Pak Pugu sampaikan ini sangat menarik sekali, nggih. Melibatkan banyak pihak. Saya yakin prosentase keberhasilannya sangat besar. Baik Pak Pugu, kita sudah di penghujung sesi nih. Kira-kira apa yang sudah Pak Pugu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Ya, Bu. Jadi dari percakapan ini saya yang tadinya itu bingung bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi murid saya, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan ini tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid-murid saya. Terima kasih, Bu Lena. Sama-sama Pak Pugu. Jadi pada intinya Pak Pugu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Pak Pugu tadi, nggih. Betul, Bu, betul. Baik Pak Pugu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi, nggih. Mungkin di minggu depan atau 2 minggu mendatang ketika nanti Pak Pugu sudah merealisasikan rencana Bapak. Saya sudah penasaran juga sih nanti hasilnya bagaimana peningkatannya dari 5 itu meningkat ke level 8 atau 9. Syukur-syukur kalau ke level 10 nggih Pak nggih. Ya, amin. Terima kasih Bu Lena sudah membantu saya. Sama-sama, sampai ketemu 2 minggu mendatang nggih Pak nggih.
Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Lena, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Begini Bu, setelah saya amati dan saya observasi, tadi saat Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Monggo. Baik, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi Bu, terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur cerita, yaitu dengan menyampaikan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Pugo selaku coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Pak Pugo untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Gitu, Bu. Oke, baik Bu Lena. Jadi Bu Lena sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi saya amati juga pada kegiatan coaching Ibu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan, Bu. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta dan juga menanyakan tujuan kepada coachee, serta melakukan identifikasi dan mengarahkan coachee untuk menemukan aksi yang sebaiknya dilakukan ke depannya, dan juga sudah membantu coachee untuk menemukan solusi dan juga tanggung jawab pada diri coachee agar rencananya ke depannya bisa berjalan dengan baik. Dan juga tadi saya juga mengamati pada saat Bu Lena melakukan proses coaching, Bu Lena terlihat fokus, artinya Bu Lena sudah mencapai kompetensi present dengan atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, dan juga serta melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu Lena yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, Bu. Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur cerita pada proses coaching. Biar nantinya ketika saya akan melakukan kegiatan coaching lagi, saya lebih bisa optimal lagi, bisa lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Bu, Bu Lena ini. Jadi Bu Lena ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu. Oke, baik Bu, menurut saya panjenengan ini sudah luar biasa, sudah memberikan proses coaching hari ini tuh dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses ya Bu. Terima kasih loh Bu Lena sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Bu Sally, saya juga berterima kasih. Oke, untuk kegiatan hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.